kita tengok ke ternyata kita juga kaget dengan beritanya dari media kalau ini dari panti jompo. Nah, ini yang bikin heboh seluruh viral di media sosial gitu ya. Nah, terus kita akhirnya juga tengok ke sana. Itu kita tengok kita belum ada pemikiran untuk bentuk LKC, sama sekali nggak ada LKC dalam pikiran kita. Kita cuma mau tengok teman kita ya. Pas kita tengok ke sana, itulah yang akhirnya mencetuskan bentuk LKC tadi ini, cari vokalis. Nah, dari situlah berawal kita langsung berputar otak semua gimana cara bentuk LKC, sedangkan vokalisnya udah maksudnya nggak bisa nyanyi gitu kan, dan cuma bisa bantu dari belakang gitu, bantu support. Dan kita juga mungkin juga kita bisa bentuk ini untuk kita eksis lagi di musik, dan juga insya Allah bisa membantu Ibnu juga agar lebih semangat dia di kehidupannya. Dan kalau orang ada rezeki itu juga bisa meningkatkan kualitas hidupnya juga. Nah, terus akhirnya kita seperti yang saya pernah utarakan waktu launching itu, program terdepan LKC itu kan ada LKC Reborn, ada LKC Legacy. Yang pertama kita buat itu adalah LKC Legacy, itu buat tonggak sejarah kebangkitan LKC. Dan uniknya di LKC itu lagunya adalah true story semua, terutama true story-nya El Ibnu dan Sarah. Ternyata kehidupan El Ibnu dan Sarah ini sudah terjadi dari waktu kecil, dan ini akan kita visualisasikan di single kedua LKC Legacy yang judulnya Maaf. Itu ciptaan Ibnu juga. Nanti di video itu kita akan visualisasikan bagaimana kisah cintanya Ibnu dan Sarah dari kecil, remaja, dewasa, sampai mereka berpisah, dan sampai akhirnya mereka ketemu lagi saat ini sudah kondisi seperti ini. Itu nanti suatu alur yang dramatis sekali. Begitu juga dengan lagunya juga. Lagunya masih kita sangat rahasiakan sekarang karena mau kita jadi surprise nanti. Rencananya tanggal 11 November akan kita launching juga. Insya Allah semuanya mudah lancar. Demikian ulasan dari saya. Terima kasih lagi untuk semuanya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda hari ini kita akan melaksanakan audisi vokalis LKC Reborn. Ini sudah kita persiapkan dari bulan sebelumnya lah. Awalnya kita bikin penyaringan di IG, di Instagram. Akhirnya kita dari ratusan yang mendaftar, akhirnya kita pilih, tentukan di 9 orang kandidat. Nah, hari inilah akan diadakan audisi final dari 9 orang itu. Tapi dibuat 2 tahap, hari ini dan Senin depan. Berarti dari mulai kapan? Sebulan yang lalu. Sebulan lalu. Total untuk surprise sendiri? Total mungkin hampir 100 ya. Hampir 100, tapi akhirnya kita pilih hanya 9 orang yang terbaik. Untuk sekarang ini terakhir 9 orang. Ini ada kriteria sendiri nggak untuk pilihan dari vokalis sendiri? Jadi kalau kita audisi di IG kan terbatas ya, kita menilainya hanya lihat dari pas dia bikin video sendiri, dia nyanyi, itu cuma itu aja yang kita bisa nilai. Tapi kan detailnya kita bisa ketemu mereka langsung di sini, kita bisa lihat aksi panggung mereka, terus nyanyi asli seperti apa. Nah, disinilah kita tentukan, masih kita bisa lebih detail lah menilainya. Untuk idenya sendiri itu awalnya seperti apa sih, Mas? Apa? Idenya sendiri awalnya seperti gimana? Itu adalah Ibnu yang bikin ide. Oh gitu. Ibnu yang bikin ide, LKC dibangkitkan kembali. Gitu. Nah, dari ide itulah kita teman-temannya berputar otak gimana cara menghidupkan kembali. Salah satunya kita buat LKC Legacy video klip yang pertama itu, recycle lagu Putih Bilang Cinta. Nah, itulah awalnya supaya orang kenal dulu sama kita, ingat lagi. Nah, habis itu baru kita jalanin agenda yang lain, termasuk ini. Nah, ini kan idenya Ibnu gitu. Mungkin Ibnu punya andil ikut memberi penilaian juga atau memberi kriteria juga, atau seperti apa andil dari yang ini? Iya. Oh iya, sangat sama. Kita punya kapasitas yang sama, porsi yang sama untuk menentukan vokalis itu. Nanti kan mungkin dari masing-masing kita punya penilaian sendiri-sendiri. Tapi kan kita nggak langsung tentuin hari itu juga, kita dalami lagi, nanti kita tentukan lagi. Mungkin ada gontok-gontokan dulu. Tapi akhirnya nanti kita satu bulat, satu suara siapa yang akan jadi vokalis.
siapa untuk kesulitannya kita nggak bisa datangin penonton satu. Nah, terus kedua domisili kandidat yang berbeda-beda, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Lampung, ada yang dari Blitar. Nah, itu kita arrange segalanya sampai akhirnya bisa berkumpul di sini. Udah dipersiapin Mas, apa single atau seperti apa nanti ketika udah terpilih vokalisnya langsung rilis album atau? Nah, gimana single yang kasih recordnya nanti gimana? Untuk materi lagu mungkin ya? Iya. Materi lagunya sih pasti yang pasti kita belum ada karena kan kita belum tahu juga vokalisnya siapa. Nah, itu pasti akan kita sesuaikan dengan si karakter nanti vokal yang baru nih gitu kan. Baru kita akan workshop sama-sama, kita bikin lagu, kita bikin rekaman pasti dengan materi yang baru, bukan materi yang lama. Karena ini kan LKC Reborn. Kalau LKC Reborn kita lebih fokus ke materi yang baru. Berarti nggak sengaja nyari yang mirip seperti itu dulu nggak ya? Justru memilih yang baru supaya Reborn-nya lebih terasa. Iya mungkin kita cari yang fresh lah, lebih fresh. Artinya gini, otomatis kalau cari yang vokalis mirip pasti susah ya, nggak akan sama pasti. Paling tidak karakternya mendekati tapi tidak terlalu sama. Terus mungkin dari looknya kan berbeda, cara pembawaannya berbeda, itu juga menjadi warna baru nanti ke LKC-nya tanpa merubah warna si LKC sendiri, tetap ada di musiknya tapi dengan karakter vokal yang berbeda gitu. Menurut saya sih itu jadi nggak terlalu jauh lah. LKC-nya tetap masih punya benang merahnya ada, vokalisnya tapi berbeda. Mulai produksi di tengah pandemi gini tetap optimis ya Bang? Maksudnya nanti tetap bikin lagu, tetap bikin materi segala macam, tetap optimis walaupun kondisinya banyak terbatasan. Justru karena pandemi jadi lebih banyak bikin lagu kayaknya. banyak di rumah ya, Rik. Terus terang itu saat pandemi malah sibuknya luar biasa. Banyak agenda yang kita jalani. Alhamdulillah ya. Mungkin emang udah dikasih sama Allahnya begitu. Kita bersyukur aja dan kita jalanin aja yang terbaik. Mungkin di pertengahan November kita udah tentuin siapa vokalisnya. Itu nanti boleh tahu untuk lokasinya tepatnya. Sini. Itu masih sini juga. Ini kan kita adakan 2 hari. Hari ini dan Senin depan. Hari ini 5 kandidat, Senin depan 4 kandidat. Mas, untuk yang masalah yang tentang yang apa namanya hak cipta itu gimana Mas? Oh ya, saat hak ini cipta itu akhirnya kita berkat kebangkitan LKC ini kita push juga di media termasuk dibantu teman-teman nih. Akhirnya mereka pihak Rebel yang menyandera lagu kita itu akhirnya menyerahkan mundur dan lagu akhirnya otomatis kembali ke kita. Alhamdulillah itu kita sangat bersyukur dan kita sekarang sudah bebas mengelola lagu kita sendiri. Total ada berapa lagu Bang? 13. Itu kalau di secara material itu berapa, nilainya berapa ya Bang? Mungkin ada kisarannya atau seperti Ya kan kalau di YouTube channel di YouTube video di YouTube-nya aja mungkin udah lebih dari 20 juta kali viewernya. Nah itu kan harus ada nilainya kan itu. Jadi kita belum dapat. Nah sekarang kita masih tetap kita mau menanyakan royaltinya. Lagunya kan haknya udah kita ambil, tinggal royaltinya kita masih dalam upaya. Jadi kalau misalkan ini total dari royalti sendiri tuh kira-kira perkiraan. Nah itu kita nggak bisa sebutin, nggak tahu juga kita soalnya. Mungkin ada nggak sih Mas lagu yang kayak kalau kita cintaku ini mungkin akan diulang kembali atau bisa dinyanyikan mungkin dengan vokalis yang baru, ada nggak sih? Nah ini uniknya, lagu ini diciptain 2008, 2020 lagunya naik lagi. Dan sekarang generasinya sudah berbeda. Jadi generasi muda sekarang tahunya itu lagu baru dan mereka suka gitu. Nah itu artinya gini, lagu ini duplikasi hit gitu ya. Hit yang terduplikasi, istilah baru. Hit yang terduplikasi. dan bukan hanya lagu itu aja. Jadi kita coba bikin video lirik lagu-lagu yang lain. Itu juga responnya luar biasa dari para netizen itu. Ini lagu baru ya, bukan ini lagu lama. Tapi kok cocok banget dengan kehidupan itu sekarang gitu. Hampir semua yang itu pada nangis semua lihat lagu kita. Ini netizen kita semua aneh, netizen kita nangis semua gitu kita dengar lagu kita gitu. Itu paling. Gak lagi.
Dan lagu-lagu El Kasih itu kan kebanyakan Ibnu yang bikin lirik. Launching. Maaf. Jadi Ibnu bikin liriknya tuh dahsyat banget memang. Mungkin dia bikin lirik tahun 2008, itu yang akan terjadi tahun 2020 gitu. Seolah begitu. Jadi ada sixth sense-nya dia gitu. Sixth sense-nya menulis lirik yang terjadi saat nanti dia gitu. Nah, termasuk lagu Maaf itu adalah kelanjutan dari Legasi yang pertama. Itu rilis tanggal 8 November. Nah, itu juga akan menjadi fenomenal juga karena isinya lirik dan video klipnya nanti mengisahkan kisah cinta Ibnu dan Sarah dari SD, SMP, SMA, kuliah, dan akhirnya Ibnu jadi vokalis terkenal, terus akhirnya sakit, dijemput sama Ibnu, itu diceritakan, tapi ya dengan teknik teknik videografi yang bagus ya. Nah, itu nanti video klipnya akan seperti itu. Mungkin untuk harapan kedepannya untuk dari El Kasih sendiri apa guys? Harapan ke depan kita hanya ingin melakukan yang terbaik dari kita gali pengalaman kita, potensi kita, kapasitas kita kerahkan semuanya, kita keluarin semua untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Otomatis semuanya itu tergantung dari penilaian netizen dan pemirsa musik Indonesia sejauh apa mereka menerimanya. Tapi kita memberikan suatu hal yang menarik aja, yang menarik dari sisi musik, dari sisi ceritanya, dari sisi true story-nya. Nah, ini true story-nya yang paling utama, true story-nya. Dan masalah rezeki kita serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, dari sini dulu ya. Semuanya 1, 2, 3, lagi 1, 2, 3, 3. Ya. Oke, dalam sebentar mungkin finalis bisa bergabung sekalian. Finalis silakan. 1, 2, 3. Boleh kan 3 ya? 1, 2, 3. Ya. Ya.